thank God that I feel the same. I'm ready, baby, so please hold me up, tell me now, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Selamat datang di SMA Negeri 75 Jakarta. Perkenalkan, saya Wira Parapat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan penyelenggaranya adalah Universitas UHAMKA. Sebelum memulai pelajaran fisika hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Ada sarapan ya? Coba kita mau latihan dulu dengan jargon kita. Ya. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Keren, semangat ya. Semangat pertanyaan sampai akhir. Oke? Siapa yang tidak hadir hari ini? Itu aja. Kita absen nomor berapa? 18. Hanya satu orang doang. Absen 5. Gimana sih Oke, satu kerja? lagi. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, apa topiknya? Masih ingat nggak dengan pertemuan kemarin kita belajar apa? Coba, Ibu mau tanya kalian, apa hukum Pascal? Apa bunyi hukum Pascal? Coba Putri, apa bunyi hukum Pascal? Jadi bunyi hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada oleh zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, good. Bunyinya tadi udah bener ya, pas banget. Coba sekarang, persamaan hukum Pascal itu apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Persamaan hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per K1 sama dengan F2 per K2. Oke, akan mulai pembelajaran kita hari ini masih mengenai fluida statis, cuman subtopiknya adalah ini mengenai nanti hukum Archimedes ya. Sini kita dikasih motivasi pembuka. Jangan takut bila punya salah dan kekurangan. Lebih buruk lagi kalau udah tahu salah tapi tidak memperbaikinya. Kita harus mau berubah ya, berubah ke arah yang positif. Oke, ini kompetensi dasarnya masih sama, masih di fluida statis, dan tujuan pembelajaran kita kali ini fokusnya di hukum Archimedes ya. Dan keterampilannya nanti kita akan mencobakan percobaan sederhana tentang hukum Archimedes. Di sini ada peta konsepnya. Fokusnya masih di fluida statis dan itu adalah hukum Archimedes. Adapun alur kegiatan pembelajaran kita sekarang ini yaitu mengenai PBL ya, problem based learning. Yang pertama, kalian akan bentuk kelompok. Kedua, dalam kelompok kamu akan di-share nanti LKPD-nya yaitu tentang masalah, menemukan masalah tentang hukum Archimedes. Yang ketiga, berdiskusi di dalam kelompok. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, mengevaluasi permasalahan. Dan terakhir, mengerjakan kuis. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ayo, bergerak sekarang. Oke, kalian sudah bentuk di dalam kelompok. Nah, sekarang perhatikan LKPD yang udah Ibu share. Coba kamu buka. Nah, di LKPD-nya kamu
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mempraktekkan ya percobaan yang ada. Di sana sudah ada langkah-langkahnya. Bahan ajarnya atau bahan materinya bisa kamu buka di flipbox-nya, Aizen Flipbox. Dan linknya sudah Ibu share di dalam grup ya. Sekalian dibuka Edpuzzle-nya. Di Edpuzzle juga video pembelajarannya sudah Ibu upload. Jadi kalian bisa cari sumber belajarnya di sana. Oke? Silakan mengerjakan, Ibu kasih waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, silakan dicoba percobaan sederhananya. Hati-hati airnya jangan sampai tumpah. Ada telurnya. Disiapkan alat dan bahannya. Oke. Udah skip. Ini jeruk ya, percobaan jeruk ya? Iya, Bu. Kenapa bisa ada yang tenggelam, ada yang terapung? Coba jelaskan. Jadi di sini jeruk yang masih ada kulitnya, kenapa dia bisa mengapung? Karena di dalam kulit jeruk itu terdapat pori-pori, yang di pori-porinya itu ada udara. Jadi membuat si jeruk massa jenisnya itu jadi lebih ringan daripada air. Sedangkan di sini yang jeruk tidak ada kulitnya, itu kan dia rapat, zatnya jadi rapat. Jadi massa jenis si jeruk lebih besar daripada massa jenis air. Jadi dia tenggelam. Oke, mantap, benar ya. Oke, silakan dilanjutkan pengerjaan LKPD. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Nah, sekarang kelompok siapa yang duluan presentasi? Yang presentasikan? Oke, coba dari kelompok statis. Kelompok statis silakan presentasikan kelompoknya. Oke, Ibu bukain yang punya giwang ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita praktekin tadi. Jadi yang pertama, setelah sebelum itu perkenalkan, nama saya Iqbal, absen 13. Nama saya Roma, absen 26. Nama saya Intan, absen 15. Nama saya Stephen William, absen 2. Oke, jadi dalam praktik tadi bahan-bahan yang kita butuhkan ada telur, air, dan gelas atau wadah, serta garam. Nah, di gelas pertama ada telur yang akan celup ke dalam larutan air. Di sini telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis fluida. Yang kedua, ketika ditambahkan garam sekitar. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, Subi mau nanya apa? Ya, perkenalkan, nama saya Maulana dari program kelompok Apung. Saya ingin bertanya, apa sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Sekian. Oke, untuk pertanyaan kedua ada yang mau nanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Hanin Rangga dari kelompok Hidro. Di sini saya akan menanya, mengapa benda dalam fluida dapat tenggelam, mengapung, dan melayang? Saya akan menjawab pertanyaan Paul. Jadi saya akan mengambil dua contoh penerapan. Yang pertama itu ada kapal laut, yang kedua ada kapal selam. Kapal laut itu menerapkan gaya apung, sedangkan kapal selam itu menerapkan gaya tenggelam, gaya melayang, dan gaya apung. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Hanin. Di sini ada tenggelam. Tenggelam itu massa bendanya lebih berat daripada massa air. Kalau yang mengapung ini massa airnya lebih besar daripada massa benda, dan yang melayang itu massa jenis benda dan massa airnya seimbang. Ya, bagaimana Hanin dan saudara Subi? Apakah sudah paham? Paham? Alhamdulillah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini kayak ke atasnya itu adalah FA sama dengan rho F kali G kali PBF. Itulah hukum Archimedes. Nah, di sini ada contoh soal. Ini literasi numerasi. Jadi kita harus membiasakan berliterasi. Oke, ya. Ini dia linknya sudah diakses ya. Oke, sudah Ibu bagikan link Google Form-nya. Beberapa sudah ada lembar jawaban yang masuk ya. Oke. Yang udah masuk silakan dicek langsung nilainya. Iya, beberapa udah masuk ya. Asya 75, Intan dapat 100 nih. Good job ya. Terus Najwa, iya, beberapa yang nilainya masih di bawah KM ya. Nanti dibaca ulang lagi advisor-nya, ditonton lagi tuh. Bahan ajarnya juga yang di playbooks ya, dibaca lagi. Iya, kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya. Oke, silakan Febrida saja. Hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, ya benar ya. Coba kesimpulan yang kedua, silakan. Siapa? Saya. Kalian. Aplikasi hukum Archimedes. Pada hukum Archimedes terdapat 3 fase: tenggelam, melayang, dan mengapung. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada kapal laut, kapal selam, balon udara, hidrometer, dan lain-lain. Oke, ya benar ya, penerapannya ada. Terus siapa lagi kesimpulan yang ketiga? Oke, silakan Nova. Rumus gaya apung atau Archimedes yaitu FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Oke, iya. Diingat-ingat ya, itulah pembelajaran kita kali ini semuanya benar. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudah selesai kesimpulan. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana kesan kalian setelah mempelajari hukum Archimedes? Ada yang mau kasih pendapat? Pak Fahri. Kalau menurut saya praktikum ini sangat menyenangkan karena lewat praktikum ini kita bisa tahu bagaimana cara dan apa yang menyebabkan suatu benda dapat mengapung di air. Iya, mari kita kasih bintang untuk pembelajaran kita hari ini. Mau kasih bintang berapa? 5. Iya, sip. Semua pembelajaran kita sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih dan selamat belajar di rumah. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Kita lanjut dengan silakan ketua kelas. Siap. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran fisika pada